salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Immaculata Murni. Saya mahasiswa semester 4 dari STIPA Santo Sirilus Ruteng. Pada video kali ini, saya akan membahas tiga pokok pembahasan. Yang pertama adalah tentang partai politik, yang kedua adalah tentang demokrasi, dan yang ketiga adalah tentang hak asasi manusia. Saja pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang partai politik. Pengertian partai politik. Politik merupakan keniscayaan dalam sebuah sistem demokrasi. Partai politik merupakan sumber hidup dari politik modern. Partai politik juga merupakan elemen yang amat sentral dalam demokrasi. Partai politik itu pada hakikatnya merupakan organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang memiliki cita-cita, orientasi, kepentingan, serta tujuan yang sama. Dengan usahanya untuk memperoleh dukungan rakyat dalam rangka menerjemahkan program-programnya setelah ditetapkan bersama dengan berusaha meraih kekuasaan, sehingga dapat mengendalikan, mengontrol pelaksana pemerintah. Yang kedua adalah tentang fungsi partai politik. Fungsi partai politik yang pertama adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi yang kedua adalah sebagai sarana pencipta iklim kondusif sebagai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Fungsi yang ketiga adalah sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Fungsi yang keempat adalah sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Fungsi yang kelima adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Yang ketiga adalah nama partai politik yang diakui di Indonesia beserta tahun berdirinya. Partai politik yang pertama adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau bisa disingkat dengan PKB, yang diketuai oleh Muhaimin Iskandar, dan tahun berdirinya itu 23 Juli 1998, 23 tahun lalu. Partai yang kedua adalah Partai Gerakan Indonesia Raya atau yang disingkat dengan Gerindra, yang diketuai oleh Prabowo Subianto, dan tahun berdirinya itu adalah tahun 6 Februari 2008, 14 tahun lalu. Yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang adalah Partai Berkarya, yang diketuai oleh Mudi Purwo Pranjono, dan tahun berdirinya itu adalah 15 Juli 2016, 5 tahun yang lalu. Yang ketujuh adalah Partai Keadilan Sejahtera atau bisa disingkat dengan PKS. Tahun berdirinya itu 20 April 1998. Dan yang ke-8 adalah Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, yang diketuai oleh Hari Tanoesa. Yang ke-8 adalah Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, yang diketuai oleh Haritano Sudibyo. Tahun berdirinya itu adalah 7 Februari 2017, 7 tahun yang lalu. Yang ke-9 adalah Partai Persatuan Pembangunan atau 3P, yang diketuai oleh Suharto Monoarfa. Tahun berdirinya itu adalah 5 Januari 1973, 49 tahun yang lalu. Dan yang ke-10 adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang diketuai oleh Giring Ganesha. Tahun berdirinya itu adalah 6 November 2014, 7 tahun yang lalu. Yang ke-11 adalah Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Garuda, yang diketuai oleh Ahmad Rida Sabana. Tahun berdirinya itu adalah 30 November 2017. Dan yang ke-12 adalah Partai Amanat Nasional atau PAN, yang diketuai oleh Zulkifli Hasan, yang tahun berdirinya itu adalah 23 Agustus 19
98, 23 tahun yang lalu. Yang ke-13 adalah Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura yang diketuai oleh Osman Sabta Odang yang tahun berdirinya itu adalah 14 November 2006, 15 tahun yang lalu. Yang berikutnya adalah Partai Demokrat yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono ya, tahun berdirinya itu adalah 2 September 2001, 20 tahun yang lalu. Yang berikutnya adalah Partai Bulan Bintang atau PBB yang diketuai oleh Yusril Izzal Mahendra. Tahun berdirinya itu adalah 17 Juli 1998, 23 tahun yang lalu. Dan yang berikutnya adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Pak PKPI, yang diketuai oleh Yusuf Solisyen. Tahun berdirinya itu adalah 15 Januari 1999. Akan masuk pada topik yang kedua, yaitu demokrasi. Pengertian atau konsep demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos, artinya rakyat, dan kratos, maknanya pemerintahan. Dari dua kata ini, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang amat terkenal pada masanya, menyebutkan demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua adalah hubungan demokrasi dengan kebebasan. Kebebasan dan demokrasi memiliki hubungan timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku. Pendek kata, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Adalah hubungan demokrasi dengan pemerataan kesempatan. Dalam sistem demokrasi, persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin oleh hukum. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya. Untuk keperluan itulah, setiap individu harus bergabung dengan organisasi sukarela untuk bersama-sama memengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan dan menguntungkan mereka. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka dalam pemilihan umum reguler yang bebas dan adil. Selain kesamaan politik, sistem demokrasi juga memberikan kesamaan ekonomi bagi semua orang. Dalam arti, setiap individu memiliki kebebasan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan menggunakan kekayaannya dalam batas-batas yang telah disepakati bersama dalam suatu sistem demokrasi. Dan yang keempat adalah hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Pemerintahan demokrasi terbentuk setelah terselenggaranya pemilihan umum sebagai kehendak seluruh rakyat. Pemilihan merupakan institusi pokok pemerintah perwakilan yang demokratis. Wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Yang kelima adalah hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Pemerintahan demokrasi terbentuk setelah terselenggaranya pemilihan umum sebagai kehendak seluruh rakyat. Pemilihan merupakan institusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis. Wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang dipilih. Kehidupan demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam hal ini orang per orang sangat dihargai dan kebebasan untuk berpolitik dijamin. Hal ini berlawanan dengan masyarakat otoriter yang berusaha menanamkan sikap menerima secara pasif tanpa adanya jaminan kebebasan. Pemerintah diciptakan untuk melindungi kebebasan yang dimiliki oleh individu berdasarkan eksistensi individu tersebut. Dan yang keenam adalah kriteria negara demokrasi. Proses demokrasi suatu negara memiliki beberapa ukuran. Dalil membukakan 4 kriteria, yaitu yang pertama adalah partisipasi efektif, yang kedua adalah persamaan voltase, dan yang ketiga adalah pemahaman yang tercerahkan, dan yang keempat adalah kontrol agenda.
Dalam hal partisipasi efektif, sebelum semua kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagaimana seharusnya kebijakan tersebut dibuat. Dan yang ketujuh adalah kriteria negara pemerintah demokrasi modern. Suatu negara demokrasi modern dengan penggunaan pemerintahan representatif government dapat dikatakan memenuhi kriteria demokrasi jika yang pertama adanya protektif konstitusional, yang kedua adalah adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan yang ketiga adalah adanya pemilihan umum yang bebas, dan yang keempat adalah adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat. Yang kelima adalah adanya tugas-tugas oposisi, dan yang keenam adalah adanya pendidikan civis. Oke, kita akan masuk pada topik yang ketiga, yaitu tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM merupakan bagian integral dari sebuah negara demokrasi. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat atau atas kebaikan negara, melainkan hadir berdasarkan harkat dan martabat manusia. Yang kedua dari HAM adalah 4 teori HAM. Todung Mulia Lubis mengemukakan 4 teori HAM. Yang pertama adalah hak alami, yang menyatakan bahwa hak HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia dalam segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Dan yang kedua adalah teori positivistik, yang memandang bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang real, sebab hak dipandang sebagai hak jika ada jaminan konstitusi. Dan yang ketiga adalah teori relativistik kultural, yang merupakan bentuk antitesis dari teori-teori hak alami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak bersifat universal merupakan pelanggaran suatu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain. Kondisi ini dinamakan imperialisme kultural. Teori ini memandang bahwa manusia berada dalam interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban, berisikan cara pandang kemanusiaan yang berbeda. Yang keempat adalah doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas merupakan sumber galian dari seluruh hak. Oke, yang berikutnya adalah sejarah perkembangan HAM. Kategorisasi HAM menjadi 3 generasi, yaitu generasi pertama yang pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik atau hak sipil dan politik. Generasi kedua yang pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial dan budaya. Dan generasi ketiga yang pada dasarnya adalah hak yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law. Dalam hubungan internasional seperti Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992, ketiga generasi ini dicetuskan pada tahun 1979 oleh seorang ahli hukum Ceko-Prancis yang bernama Karel Vasak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sekian dan terima kasih.